saya akan memulai podcast perdana di Podcast 958. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Francesca Cindy Dewanti atau yang akrab disapa dengan Cindy. Dan pada hari ini untuk podcast perdana kita akan ditemani oleh seorang bintang tamu yang cantik jelita dan tentunya sangat berpengaruh di PPA kita. Oke, langsung saja ya kita perkenalan dengan beliau. Silakan Mbak. Halo teman-teman, kenalkan saya Willy Sati, Koordinator PPA IO 0958. Oke. Terima kasih. Untuk panggilannya? Biasa kalau saya di PPA itu dipanggil, ada yang manggil Kak Willis, ada yang Mbak Willis, ada yang Bu Willis, ada juga yang Tante Willis. Jadi semua boleh. Semua boleh. Iya. Oke. Begitu. Ramah sekali ya bintang tamu kita hari ini. Oke, kesibukan Mbak Willis apa nih untuk sehari-harinya? Kesibukan saya, Iya. ya tiap hari ya ke PPA, ya melakukan tugas-tugas sebagai koordinator, juga ngurusi rumah ya, ngurusi anak, suami gitu. Seperti ibu-ibu yang lain juga. Berarti selain sibuk menjadi ibu rumah tangga, juga pelayanan di PPA? Iya. Juga bersosialisasi ya Mbak ya? Iya. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas dan mengulik tentang PPA kita, PPA tercinta, oke? Oke, langsung saja kita akan tanya-tanya nih sama Mbak Willis. Cantik kan ya? Oke, sejak kapan sih Mbak PPA 958 ini didirikan? PPA itu mulai dibuka tanggal 17 Januari 2008. Wih, hafal ya, 17 Januari 2008. Untuk visi dan misi PPA sendiri apa Mbak? Nah, visi dari PPA 958 Anak Muda itu melayani anak dengan penuh kasih menuju kemandirian. Dan ada 3 misi di dalamnya, yaitu yang pertama menjalankan amanat agung Allah, yang kedua menumbuhkan sikap takut akan Allah, dan yang ketiga mengembangkan anak secara holistik, di mana anak dikembangkan secara holistik sesuai spiritual, kognitif, fisik, dan juga sosio-emosional. Nah, ini ada yang unik nih teman-teman. Jadi PPA ini juga mengembangkan kemandirian pada anak. Misalnya apa Mbak? Boleh disebutkan? Nah, kemandirian pada anak khususnya itu seperti dari tujuan utama pelayanan anak Compassion juga, anak itu mandiri secara finansial. Ya, tentunya di dalam visi misi Compassion itu anak dewasa secara iman dan mandiri secara finansial. Begitu. Jadi diharapkan nanti anak setelah lulus dari PPA itu bisa mandiri secara finansial atau bisa mendapat pekerjaan, atau dia bisa lebih layak lah gitu dibanding sebelum dia diterima di PPA. Oke, kalau kita ngomongin tentang kemandirian secara finansial, berarti ada program-program kan yang PPA jalankan, yang PPA fasilitasi untuk anak-anak PPA sendiri? Ya, nah jadi di PPA itu memang pusat pengembangan anak ya. Jadi di mana anak di PPA itu dikembangkan sesuai minat bakat anak. Jadi PPA bukan berarti hanya beasiswa, bukan. Kalau ada beasiswa itu suatu bonus. Jadi intinya PPA mengembangkan minat bakat anak itu dan PPA memfasilitasi anak tersebut. Begitu. Jadi di PPA nanti ada tes bakat minat sehingga anak itu dikembangkan sesuai minat bakat anak itu. Kita dorong untuk istilahnya setelah lulus PPA atau keluar dari PPA, anak mempunyai skill untuk dia mendapatkan pekerjaan. Begitu apabila dia tidak bisa lanjut ke kuliah. Oke, berarti PPA memberikan fasilitas untuk mengembangkan potensi anak ya Mbak? Iya, PPA banyak fasilitas yang istilahnya dipenuhi oleh PPA itu, seperti fasilitas kalau PPA kan dari anak usia 1 tahun ada, jadi fasilitasnya juga sesuai kelompok usia tersebut. Jadi misalnya anak 1 tahun ya kita fasilitasi dengan
sesuai dengan tumbuh kembang anak itu. Misalnya kayak fasilitas alat-alat peraga atau alat-alat yang membantu perkembangan motorik dari si anak itu, mengacu pada pengembangan secara holistik tadi, begitu. Dari anak usia 1 tahun sampai anak umur 22 bisa di PPA dan dikembangkan dan bisa difasilitasi sesuai dengan kelompok usia tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal kemandirian pada anak, untuk remaja sendiri fasilitas apa yang diberikan untuk anak-anak PPA? Yang ada di PPA ya? Jadi banyak hal fasilitas yang di PPA. Contohnya misal di PPA itu ada studio musik. Jadi anak itu bisa mengembangkan minatnya atau bakatnya di musik. Ada juga lab bahasa dan lab komputer. Ada juga perlengkapan peralatan untuk tata rias, ada untuk tata busana, ada juga untuk tata boga. Kemudian banyak hal lagi ya, seperti perbengkelan ada, terus alat untuk sablon juga ada. Juga ada pengembangan entrepreneur. Di PPA juga ada kedai kopi di mana anak itu nanti bisa belajar. Jadi anak bisa, istilahnya kalau anak zaman sekarang kan bisa nyambi atau jualan ya. Jadi dia bisa belajar di situ, dan selagi dia masih pendidikan, dia juga bisa nyambi untuk jualan dari apa yang dia perlu di PPA. Misalnya dia belajar untuk buat kopi atau membuat kue kalau dia ikut cooking class, atau dia bisa mungkin tata rias, juga ada tata boga. Di PPA juga tidak hanya dikembangkan skillnya di PPA, tapi PPA juga memfasilitasi anak bila anak tersebut mau istilah kursus di luar PPA. Jadi PPA juga kerjasama dengan lembaga-lembaga kursus di mana anak nanti bisa kursus di situ, sehingga anak memperoleh sertifikat untuk bisa menjadi syarat untuk mencari pekerjaan. Begitu. Nah, untuk kursus sendiri itu apakah dibiayai penuh dengan PPA, Mbak? Iya, untuk kursus dibiayai penuh untuk sama PPA sampai anak itu selesai kursus. Oh, jadi selain difasilitasi di sini, anak-anak PPA juga difasilitasi untuk melaksanakan kursus ya, Mbak, di luar. Nah, tadi ada yang unik nih. Salah satunya adalah beasiswa itu bonus. Kita boleh tahu nggak sih, Mbak, beasiswa apa saja yang PPA bisa berikan? Iya, jadi PPA ada beberapa beasiswa ya. Tapi beasiswa pun itu kita mengikuti program dari Kompesen. PPA ada Kompesen itu kerjasama yang selama ini PPA 958 ikuti itu kerjasama dengan Universitas UKDW. Jadi anak bisa kuliah di Universitas UKDW yang membiayai Kompesen. Ada juga Project 153 itu khusus untuk anak yang punya sponsor dari Belanda. Ada juga IGTC. Nah, kalau beasiswa seperti itu kita melalui seleksi ya. Jadi semua punya kesempatan, tapi tidak semua anak istilahnya dapat masuk atau keterima karena seleksi tersebut. Jadi seleksi itu kita seperti di UKDW itu anak harus mengumpulkan rapor dari kelas 10 sampai terakhir semester kelas 11 sebelum dia ujian. Nah, kayak IGTC juga ada tes, ada wawancara yang harus dia ikuti. Kayak jadi seleksi lah gitu. Jadi memang semua berkesempatan, tapi ada seleksi. Dan ada juga yang namanya CFV Edu. Nah, CFV Edu ini suatu program Kompesen juga. Jadi dari pihak PPA mengajukan proposal untuk anak tersebut dan bisa kuliah di mana saja. Jadi CFV Edu, yang penting kita mengajukan proposal itu, kalau memang bisa didanai, kita bisa lanjutkan istilahnya bantuan tersebut, tapi tidak 100% begitu. Itu beberapa beasiswa atau bantuan biaya kuliah yang ada di PPA. Begitu. Untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya nih sama Mbak Wilis. Iya. Bagaimana rasanya duduk di kursi ini, Mbak? Duduk di kursi ini ya gimana ya? Karena disoting ya grogi. Tapi biasanya duduk di kursi ini setiap hari. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, lanjut ya Mbak ya, siap ya. Selain anak-anak PPA, apakah ada program lain
yang misal orang tua bisa mengajukan, ada nggak sih Mbak? Oh iya, di PPA juga tuh tidak melulu anak ya. Jadi PPA juga mengembangkan orang tua. Di PPA 958 juga ada program yang namanya saving group. Ada pemuritan orang tua juga. Jadi di saving group itu orang tua berkumpul, bersekutu dan juga menabung. Dan di dalam program itu juga ada wirausaha untuk orang tua. Nah, itu didanai oleh PPA. Jadi beberapa orang tua setiap orang tua boleh mengajukan proposal untuk suatu usaha. Dan usaha itu bisa didanai PPA tapi tidak 100%. Nah, selama ini di PPA ini sudah ada beberapa usaha ya yang didanai oleh PPA, seperti di Ngandong Ngandong itu salah satu istilahnya kayak posnya PPA 958 ya. Itu ada pelihara ternak kambing. Di Kudus juga ada yang pelihara ternak kambing, terus yang ada pelihara lele, terus ada yang pelihara burung kenari, dan juga ada yang konveksi atau membuat pakaian untuk dijual. Jadi ada beberapa orang tua dari anak PPA 958 yang sudah didanai oleh PPA untuk usaha. Jadi untuk ketahanan pangan keluarga tersebut begitu. Sejak mulai kapan Mbak orang tua itu dapat didanai? Sejak tahun berapa mulainya? Sejak tahun berapa ya? Kalau yang di Ngandong itu sudah lama ya, mungkin sekitar 3 tahun ya sudah berjalan 3 tahun. Iya. Kalau di Kudus itu baru 1 tahun ini. Gitu. Nah, untuk apa sih fasilitas di PPA? Apakah sudah dimanfaatkan secara maksimal oleh anak-anak PPA? Nah itu sebenarnya fasilitas PPA memang menurut kami sudah lengkap ya untuk memenuhi kebutuhan anak. Tapi masih ada banyak anak lah yang belum memanfaatkan fasilitas PPA. Mungkin karena kesibukan mereka tugas sekolah atau yang lain, kita tidak tahu ya. Jadi masih belum maksimal dipakai atau digunakan untuk anak PPA. Begitu. Sedangkan sekarang ini kan masih pandemi ya Mbak ya? Iya. Nah, kegiatan di PPA itu sendiri seperti apa? Apakah masih aktif, pasif, atau bagaimana Mbak? Ya, kegiatan di PPA selama pandemi ini memang secara online. Secara online atau kegiatan mentoring. Mungkin ada kegiatan tentang pembelajaran yang sifatnya bisa disampaikan secara online. Tapi ada beberapa juga yang kita mendatangkan anak sesuai kelompok kecil lah istilahnya gitu ya. Seperti belajar musik, terus belajar menjahit, terus ada belajar vokal. Jadi ada 4 kegiatan yang kita masih bisa mendatangkan anak dengan kelompok kecil gitu. Dengan kelompok kecil itu sekitar berapa anak Mbak? Ya sekitar 5 sampai 7. 5 sampai 7 iya. Ya? Tapi masih tetap menggunakan protokol kesehatan? Iya, tetap ya. Terus mereka juga bergilir jamnya ya. Mungkin kalau belajar keyboard itu setengah jam, anak ini setengah jam lagi begitu. Nah, teman-teman, di PPA ini kita sudah difasilitasi ya oleh PPA untuk mengembangkan potensi kita. Nah, ketika ada fasilitas, kita harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Nah, selain itu ada bonus tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Wilis. Bonus itu berupa beasiswa supaya kita bisa lanjut ke perguruan tinggi. Sekian podcast pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Wilis untuk kehadirannya. Untuk teman-teman jangan bosan ya menyaksikan podcast 958 dan Tuhan Yesus memberkati.